Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku mau membahas yang sedang kalian tunggu-tunggu dan banyak sekali di DM dan kolom komentar, yaitu testimoni pemakaian Mother of Peace by Adam Lucius dan El Warrior. Pemakaian tercatat dimulai pada tanggal 9 November 2025 sampai dengan hari pembuatan video ini dibuat, yaitu tanggal 18 November 2025. Jadi sekitar 7-10 hari pemakaian. Subjek percobaan ini ada 4 orang, yaitu saya, adik saya, dan kedua orang tua saya. Premis yang digunakan yaitu kedua orang tua tidak tahu sama sekali mengenai Mother of Peace, dengan harapan apa yang mereka alami tidak terpengaruh oleh sugesti dan asumsi sebelum pemakaian. Serta adikku beserta aku mengetahui fungsi Mother of Peace. Sebelum itu mungkin ada yang belum tahu tentang Mother of Peace ini ya. Mother of Peace adalah penemuan yang ditemukan oleh Adam Lucius bersama El Warrior, di mana secara singkat, benda ini berfungsi untuk mengatur arus listrik yang ditujukan ke otak, agar otak dapat memiliki waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri selama pemakaian. Benda ini pun terbuat dari kawat tembaga murni yang ukuran beserta cara pembuatannya masih belum dijelaskan secara rinci di video yang telah dirilis tersebut. Akan tetapi, berdasarkan foto dan penjelasan-penjelasan singkat yang disampaikan, dalam percobaan ini saya mencoba menggunakan kawat tembaga dengan diameter berukuran 0,1, 0,2, 0,3, 0,35, 0,4, dan 0,5. Cara pembuatan sesederhana mungkin yaitu dengan melilitkan kabel atau kawat tersebut sehingga membentuk seperti kumparan, di mana berdasarkan asumsi pribadi, ukuran 0,35 dan ukuran 0,5 adalah ukuran yang paling mendekati objek yang ditayangkan di video tersebut. Untuk mengetahui lebih lengkap fungsi, cara pemakaian, dan penjelasan mengenai Mother of Peace ini bisa kalian tonton langsung di channelnya Adam Lucius yang videonya berjudul "Ini Dia Alat Counter Jamur". Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama untuk bio ayah saya, beliau tercatat memiliki histori mengidap diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan darah tinggi, sehingga mungkin memiliki reaksi yang berbeda dengan anggota keluarga lainnya. Sekali lagi dengan catatan bahwa kedua orang tua saya tidak tahu sama sekali mengenai fungsi alat ini. Penjelasan yang saya berikan saat menempelkannya pada mereka adalah ini alat yang digunakan untuk kesehatan tubuh. Pada hari pertama dan kedua, beliau berkata bahwa kepalanya pusing setelah pemakaian Mother of Peace. Akan tetapi, sudah tidak terasa pusing untuk pemakaian hari ketiga sampai hari ke-10. Untuk hasil pengamatan baik dalam emosi, fokus, dan ketenangan, pengamatan sangat sulit dilakukan karena seperti kebanyakan ayah-ayah pada umumnya, beliau kurang menunjukkan emosinya selama di rumah. Akan tetapi, hal yang paling menonjol yang terlihat adalah saat beliau sedang menyetir mobil. Ayahku adalah orang yang paling cepat kesal saat ada pengemudi lain, terutama motor-motor yang suka berkendara dengan tidak mengikuti aturan. Apalagi sembarangan mengambil jalur dan menyeberang yang tentunya sangat berbahaya sekali. Beliau sangat mudah kesal, marah, bahkan tidak jarang jika ada mobil yang sembarangan nyerempet, beliau akan mengejar mobil tersebut dan dipepet balik hingga beberapa waktu. Akan tetapi, setelah pemakaian Mother of Peace, sangat signifikan sekali terlihat. Setiap ada kejadian yang serupa, memang beliau masih kesal, tapi tidak semenggebu-gebu sebelumnya. Setiap kejadian itu terjadi, beliau simply mengumpat dan tidak lama langsung membiarkan hal itu berlalu. Nah, perubahan yang paling mudah terlihat itu terjadi pada ibu saya. Sebelumnya saya harus menjelaskan terlebih dahulu, di saat Mother of Peace ini digunakan, kebetulan sekali memang ada masalah pribadi yang cukup impactful di keluarga saya sehingga tepat saat pemakaian, kondisi keluarga kami bisa dibilang secara umum sedang merasa sedih.
Ini juga yang menyebabkan keterlambatan dan kesulitan saya terus melanjutkan pembacaan tarot reading gratis sebelumnya. Oleh karena itu, saya mohon maaf dan mohon kesabarannya bagi yang sudah menerima hasil reading juga pastinya mengerti karena hampir semua hasil reading yang saya berikan itu tuh saya kirim di jam 1 dan jam 2 pagi. Karena memang sesempit itu waktu yang saya bisa berikan per harinya. Sampai video ini dibuat, sudah hampir 70 bacaan dengan sisa masih ada sekitar 150-an lagi. Di mana yang memberi feedback mungkin hanya sekitar 13-14 orang. Di situ sebenarnya saya merasa cukup sedih, tapi semoga hasil pembacaan tersebut dapat membantu orang yang membutuhkan. Oke, kita lanjut lagi. Di mana dalam kondisi sedih seperti ini, ibu saya adalah orang yang paling tidak mampu mengendalikan emosi kesedihannya. Selama puluhan tahun saya hidup bersama beliau, setiap beliau sedang sedih, pasti suka bengong sendiri setiap melakukan aktivitas apapun itu. Tiba-tiba bengong aja mikirin masalah-masalah yang sedang terjadi. Tapi sejak pemakaian Mother of Peace, bahkan di masa sedih dan bermasalah seperti saat ini, tidak pernah sekalipun beliau bengong seperti itu, bahkan saya sendiri bingung. Beliau malah ceria banget dan pecicilan banget kayak anak kecil yang pikirannya masih bebas dan lepas. Nah, bukti kedua yang sangat kelihatan juga saat kami sedang di mall, biasanya ibuku itu kalau lagi pesan menu bener-bener ada aja ribetnya dan tiap kali pesen pasti dia nanya-nanya dulu nih. Ini bener gak nih kita mau pesen yang ini, yang gimana gitu. Tiap hal-hal kecil dipikirin sampai dia pusing sendiri. Sejak pakai Mother of Peace ini, beliau benar-benar dalam segala hal tuh nyerocos terus. Plong, mulus, dia mesen menu sendirian, dengan penuh kepercayaan diri, dan biasanya ibuku itu ribetnya tuh luar biasa ribet. Ini tuh dia tiba-tiba gaspol, satset, udah kayak orang lain. Dan bisa slow atau damai banget tentang masalah keluarga kami itu kan masih ada ya. Dan biasanya sebelum masalah itu selesai, pasti beliau tuh galau terus tuh tiap hari. Selama puluhan tahun kan dia nggak pernah berubah ya. Ini pas aku tanya buat ngebahas masalah-masalah tersebut, beliau tuh tiba-tiba jadi slow banget, jadi santai banget. Ah, ya udahlah, mau diapain lagi, pelan-pelan aja lah. Kita nanti juga pasti bisa selesaiin masalahnya. Masa kayak gitu jawabnya, kan kocak ya. Biasanya kan nggak pernah gitu soalnya. Nah, bukti ketiga adalah di mana ibuku itu sudah berulang kali ke dokter untuk ngecek keadaan telapak tangannya, keadaan jarinya, dan keadaan telapak kakinya. Karena sering sekali sakit dan bahkan sering trigger finger di mana jarinya tidak bisa digerakkan. Atau bahkan telapak tangannya kadang suka sakit. Sekali lagi, aku mesti disclaimer dulu, Mother of Peace ini tidak bisa digantikan untuk pengobatan alternatif yang sebenarnya ya. Jadi setidaknya kalian harus ke dokter dulu. Dan ini bukan obat gitulah ya. Nah, minimal seminggu 2 kali pasti ada aja kepalanya sakit, telapak tangannya sakit, dan juga telapak kakinya tuh hampir setiap hari sakit. Sudah berulang kali ke dokter sampai dirujuk ke dokter fisiologis dan semacamnya. Disuruh rendam air hangat dan disuruh olahragain pelan-pelan, tapi tetap aja masih terasa sakit. Bahkan pernah ditusuk-tusuk akupuntur juga dan masih belum sembuh. Bahkan beliau sudah beli banyak banget sendal-sendal kesehatan yang cukup terkenal, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya. Dan setelah pemakaian Mother of Peace ini selama 10 hari tersebut, tidak pernah sakit lagi baik telapak tangan, telapak kaki, trigger finger, dan juga sakit kepalanya gak pernah muncul lagi ya. Ternyata ya mantep juga ini. Nah, subjek yang ketiga yaitu adikku Cie. Untuk Cie, aku sudah suruh nonton videonya Bang Adam, jadi setidaknya mungkin bisa ada sugesti atau sudah ada asumsi sebelum pemakaian. Tapi banyak hal yang menarik, Cie itu tidak pernah, dia tuh tidurnya enggak subuh ya. Minimal selalu tidur sekitar jam 3 pagi. Karena ada aja yang dipikirin di jam-jam tersebut dan lagi karena pekerjaannya yang berhubungan dengan kerajinan tangan.
By the way, mother of peace yang aku gunakan ini semuanya dibuat oleh Cie karena aku sendiri saat membuatnya sangat tidak rapi. Tapi karena memang Cie telaten dan dalam membuatnya, hasilnya jadi sangat bagus. Boleh nggak ya sama Bang Adam buat gue jualin gitu ya? Oke, kita lanjut lagi. Biasanya Cie suka melakukan pekerjaannya juga di malam hari karena merasa lebih fokus jika dilakukan malam-malam. Tapi sejak penggunaan Mother of Peace ini katanya dia jadi lebih slow, memang masih begadang. Tapi katanya sudah bisa kalau mau tidur lebih cepat juga bisa. Biasanya pasti ada aja yang mesti dipikirin atau mesti dilakuin. Saat bekerja di siang hari pun jadi jauh lebih fokus. Dan juga ini dari ayah, ibu, dan Cie, sejak pemakaian Mother of Peace ini mereka biasanya kan pasti sering bangun pagi itu rasanya kayak zombie gitu ya. Mesti ngumpulin roh dulu lah istilahnya. Sejak pemakaian Mother of Peace ini, mereka selalu bangun dengan plong dan bisa langsung gaspol lagi nih pagi-pagi. Oh ya, Cie juga bilang sakit kepala yang sering muncul sejak pemakaian jadi hampir tidak pernah ada lagi. Dan ini hal yang paling lucu. Di 2-3 hari terakhir, aku dan Cie tuh penasaran. Gimana ya kalau kita pakai 2 sekaligus? Akhirnya kita pakai 2 dan hasilnya malah kita benar-benar nggak bisa tidur. Malamnya itu tuh bukan karena jadi stres atau malah jadi banyak pikiran ya. Ini pernyataan dari aku dan Cie langsung ya. Kami tuh jadi rasanya kayak plong, kosong, dan sunyi. Aneh banget sensasinya, karena biasanya tuh kalau kita tidur kan kita coba baringin kepala, dan kita merem, sambil pikiran kita kan jalan terus ya. Dan kita biarin aja dia bersuara, sambil beriringan kita tidur. Ini rasanya tuh kayak kepala kosong, damai, gak ada pikiran apa-apa, tiba-tiba tuh kita bisa dengar suara AC dengan jelas, suara angin, suara lampu, suara-suara yang ada di luar kamar. Tiba-tiba jadi terdengar sangat jernih dan jelas banget. Seakan selama ini tuh sebenarnya berisik dan tiba-tiba jadi jelas aja gitu. Malah kayak gitu tuh jadi nggak bisa tidur karena rasanya tuh lengkap banget informasi-informasi yang tiba-tiba bisa kita cerna. Lucu sih. Tapi ya nggak lagi-lagi deh pakai lebih dari 1. Nah, berikutnya testimoni dari aku sendiri sebagai penggunanya. Sepertinya untuk konten kali ini aku akan mempermalukan diriku sendiri sih ya. Tapi karena aku sudah bernazar untuk selalu mengatakan yang sebenar-benarnya, jadi ya udah aku akan mengatakannya saja. Jadi bagi kalian yang nanti setelah mendengarnya ternyata kecewa dengan diri aku nih ya, aku mohon maaf dan aku persilahkan untuk unsubscribe. Aku hanya manusia biasa yang nggak ada spesial-spesialnya. Nah, sebelum ke testimoni tersebut, di video Bang Adam katanya Mother of Peace ini tuh nggak gitu guna untuk yang DNA-nya DNA Adam. Dan jujur ini belum dibuktikan ya. Hanya saja asumsiku pribadi, jadi mungkin bisa salah. Tapi menurut apa yang sering dijelaskan Bang Adam, kayaknya DNA aku tuh DNA Adam deh. Karena semuanya tuh bener. Aku itu pemalas, aku itu anak mama banget. Dan kalau soal sangat diberkati, kalian coba nonton dulu deh video aku yang bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan ekonomi aku tuh. Di situ aku ceritain bahwa aku tuh pernah nganggur selama 9 tahun. Untuk beli beras aja aku mesti ngutang. Beli es teh tawar seharga Rp1.500 aja tuh aku nggak bisa. Tapi kebayang nggak? Selama 9 tahun itu kenapa aku bisa hidup sampai sekarang ini? Sampai akhirnya bahkan diberkati bisa kerja di Australia dan dapat pekerjaan tuh yang luar biasa banget di sana. Bahkan sebelum ada channel-channel Indigo dan channel-channel Bang Adam yang membahas tentang DNA ini aja, aku tuh udah sempet kepikiran dan bahkan melakukan penelitian yang ecek-ecek gitulah ya, karena aku merasa aku tuh aneh. Jadi karena aku orang yang sangat religius, setiap akhir bulan aku selalu mewajibkan diriku itu untuk berpuasa selama 1 minggu. Selama 1 minggu terakhir sebelum menerima perjamuan kudus di Kristen ya. Dan di situ aku perhatikan kok setiap aku merasa lapar, ada aja makanan yang bahkan aku tuh nggak pernah beli dan nggak pernah aku cari. Kalau nggak dari temen yang ngasih, tiba-tiba ada dosen ulang tahun, temen kantor orang tua ngasih makanan,
temen dari adik-adik aku ngasih makanan. Pokoknya makanan itu bener-bener datang dari mana aja. Sampai akhirnya aku cobain tidak makan sama sekali di hari yang bukan hari buat aku tuh berpuasa. Dan setiap rasa lapar itu ada, nggak pernah miss satu kali pun, pasti ada aja makanan entah dari mana. Selalu. Sampai aku berpikir apa jangan-jangan setiap manusia itu punya skill pasif gitu ya. Kayak kalau di game kan ada skill yang aktif, ada skill yang pasif kan. Apa jangan-jangan aku punya skill bahwa aku tuh tidak akan pernah dibiarkan lapar oleh Tuhan ya? Banyak banget pertanyaan waktu itu, aku juga sempat mengaitkannya dengan law of attraction. Apa jangan-jangan jauh di dalam hati aku tuh, aku percaya Tuhan tidak akan membiarkan aku lapar. Makanya benar-benar tiba-tiba jadi sebuah kenyataan di dunia nyata. Saat itu pun kebetulan aku sangat aktif di organisasi dan anehnya, ada sekitar 20-an temen aku itu tuh horoskop zodiaknya itu Taurus. Jadi setiap kali mereka berulang tahun tuh kita nggak pernah repot-repot, kita ajak mereka makan bareng di restoran, terus kita rame-rame aja tuh makan di satu tempat itu. Dan yang lucunya itu saat aku memperhatikan mereka, kok sifat mereka tuh bisa sama banget ya. Setiap kali mereka ada masalah atau galau, quotes-quotes yang mereka posting tuh pasti sama. Temanya selalu itu aja. Hidup tuh nggak bisa deh ngandelin orang lain. Pasti akhirnya yang hidup untuk diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Bener-bener waktu mereka lagi galau atau lagi ribut, quotes yang mereka post itu tuh pasti bahasnya tuh itu tuh. Kita itu cuma diri kita sendiri, hidup di dunia ini, nggak bisa ngandelin orang lain. Pasti gitu terus. Nah, ada lagi. Mereka kalau lagi bercanda, mohon maaf ya para Taurus, dan mohon maaf banget kalau aku salah. Ini hanya hasil pengamatan sederhana aja, tapi dari 20 orang tersebut, entah kenapa tuh benar-benar hampir serupa. Mereka tuh kalau bercanda, momen masuk bercandaannya itu tuh sering banget nggak pas. Dan akhirnya bercandaannya jadi ya garing. Coba kalian yang punya teman-teman Taurus bener gak tuh kayak gitu? Dan ada hal lagi yang lucu di mana entah bagaimana, dari 20 orang itu kalau ada yang suka pepaya, pasti nggak suka duren. Dan yang suka duren pasti nggak suka pepaya. Ini aku nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya, hanya saja hal itu membuat aku berpikir, apa jangan-jangan horoskop itu bener ya? Apa jangan-jangan DNA manusia itu ada 12 macam ya? Tapi suatu hari ada junior aku yang zodiaknya Taurus juga, dan aku tiba-tiba punya kenalan baru yang Taurus lagi. Kok sifat mereka jauh beda banget ya dengan Taurus-Taurus yang aku kenal. Bener-bener berbeda, padahal ulang tahun mereka bahkan ada yang tanggalnya sama. Ini yang jadi pertanyaan. Apa selama ini cuma kebetulan aja ya yang aku lihat? Sampai suatu hari, aku membaca sebuah postingan di akun spiritual yang namanya spiritual.ns, di mana di sana pernah disebutkan bahwa dulu memang manusia DNA-nya hanya punya satu untai, dan tiap DNA merepresentasikan tiap federasi galaksi yang membentuk mereka seperti correct me if I'm wrong ya. Aku masih agak-agak samar ingetannya soal hal itu. Contohnya kayak ras Asia yang lebih ke Arthurian dan ras Eropa yang lebih ke Pleiadian ya. Dan untuk masa sekarang, manusia mulai ada yang DNA-nya terdiri dari 2 untai. Saat membaca itu aku jadi punya kesimpulan pribadi, apakah jangan-jangan berarti sekarang ragam DNA manusia itu jadi ada 144 ya? Secara kan 12 kali 12 jadi kemungkinannya ada 144 ya. Dan beberapa tahun setelahnya muncullah teori 7 DNA awal ini. Jadi ya mungkin masih banyak yang harus diteliti, dan Bang Adam kan pernah bilang kan, DNA Adam ini bakal jauh-jauh banget dari hal yang mistis-mistis dan supranatural. Kalau kalian udah nonton perjalanan aku membuka mata batin tuh, susah banget ya waktu lagi belajar hal-hal seperti itu. Dan bahkan aku kan pernah coba ngedekem di sebuah toilet angker jam 3 pagi, keadaannya lembab, hujan, gelap, bahkan tuh nggak ada hal-hal mistis yang terjadi. Ya itu intermezzo dikit aja sih. Nah, oke, kita balik lagi. Jadi aku sendiri merasa kalau aku itu tuh DNA-nya DNA Adam.
Dan mungkin juga purba sih ya, karena ciri-cirinya pas banget di aku, tapi kita nggak akan bahas hal itu. Ya emang entah yang mana yang intuisi, yang mana yang siklus, hanya saja jika dari ciri-ciri yang diberikan, emang benar harusnya kurang berpengaruh karena benar-benar semua yang dikatakan di video bahwa ya aku tuh selalu tidur hampir selalu deep sleep, bangun pun selalu seger, hati juga selalu damai. Ini tuh aku nggak pernah cerita nih ke siapapun ya. Bahkan hal ini hanya aku ceritakan ke satu orang temanku karena aku merasa kalau aku cerita ini ke siapapun aku yakin aku bakal dikira gila. Ini benar-benar sampai saat aku bikin video ini, yang tahu cerita ini hanya aku dan satu orang temanku itu. Saat aku masih pengangguran 9 tahun itu ada berulang-ulang kali aku tuh pengen mati kan. Tiap hari rasanya aku ingin mengakhiri hidup. Banyak suara-suara dalam hati yang mengatakan aku tuh nggak guna lah, aku beban keluarga, aku nggak akan berhasil, masa depanku pasti hancur. Tapi yang membuat aku ingin mati tuh bukanlah suara-suara itu. Setiap hari aku berdoa sampai teriak-teriak ke Tuhan tuh isi doanya tuh malah begini nih. Tuhan, kondisi aku nih udah darurat loh Tuhan, udah di ujung tanduk. Buat hari esok aja tuh aku belum tentu ada hari esok loh. Tapi kenapa Tuhan, kenapa hati aku tuh kosong gini? Kosong, damai, dan tenang. Kenapa aku tetap males begini? Benar-benar hati aku tuh gak ngerasa stres, tertekan, atau bagaimana tuh kayak orang-orang yang ada di sosial media. Pasti banyak kan tuh yang cerita mereka tuh udah di titik terendah banget, dan di saat itu mereka akhirnya nge-push diri mereka karena keadaan yang sulit itu. Mereka jadi bekerja keras dan sebagainya. Ini kenapa aku Tuhan? Aku tuh kenapa? Kenapa hati aku tuh tenang begini? Tuhan, kamu pasti ada kesalahan deh waktu nyiptain aku. Aku tuh manusia yang rusak. Tolong Tuhan, tolong musnahkan aku. Aku manusia yang rusak dan aku tuh nggak layak hidup Tuhan. Ya, waktu itu aku mikirnya begitu ya. Bener-bener tuh aku doa kayak gitu, orangnya aku tuh udah males-malesan, padahal kondisi keluarga aku tuh udah hancur banget, kondisi ekonomi tuh udah hancur banget, dan tetap aja berkat Tuhan tuh bener-bener gak berhenti, datang terus aja gitu, padahal gue udah hancur gitu kan. Makanya pas Bang Adam jelasin tentang DNA Adam ini, jujur agak kaget sih, lah kok rasanya persis ya. Jujur aja gue emang kacau banget sih orangnya. Sekali lagi jika kalian kecewa, boleh silakan di unsubscribe. Nah, kita lanjut lagi testimoninya. Harusnya kan menurut Bang Adam itu tuh nggak gitu berguna ya. Tapi ini yang lucu. Seperti di videoku yang belajar mata batin, aku tuh sering latihan meditasi dan mengamati setiap rasa yang muncul di hati. Saat pemakaian Mother of Peace ini tuh agak kocak sih. Tadi kan aku udah bilang ya bahwa kami tuh lagi ada masalah, dan tentunya aku juga pastinya merasa sedih kan. Tapi saat aku memakai Mother of Peace ini, rasa sedihnya itu lucu banget. Setiap kali muncul rasa sedih, intensitasnya tuh yang tadinya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan aku tuh biasanya bakal tetap sedih di angka 10 itu tuh ya. Sejak pemakaian Mother of Peace ini tuh angkanya tuh seakan-akan jadi gini nih pas sedih nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dari naik gitu kan intensitasnya gitu turun. Angkanya tuh nggak bertahan lama di angka 10. Seakan tuh nggak lama-lama banget dan langsung balik lagi ke angka 1. Sejak pemakaian Mother of Peace ini tuh kalau lebih tepatnya yang bisa aku bilang tuh ya, perasaan tuh jadi sangat-sangat stabil dan di angkanya di angka itu aja. Damai, stabil, dan seimbang. Nah, di salah satu testimoni yang Bang Adam post di story-nya itu kan ada juga yang bilang performa di ranjang jadi tahan lebih lama lah ya. Ini tuh aduh, gue bener-bener akan mempermalukan diri gue sendiri di sini. Tapi ini kan review jujur, jadi gue bakal sejujur-jujurnya nih ya. Gue tuh kan suka coli, hampir setiap hari itu gue coli. Jadi tuh udah hafal banget rasa setiap kali gue. Dan supaya bisa yang lama itu tuh perasaan itu tuh mesti dikontrol biar nggak bentar-bentaran doang langsung kelar gitu kan. Duh, gua ngomong apa dah ini kocak banget. Sejak pemakaian Mother of Peace ini bahkan di hari pertama tuh gila banget, susah banget, asli sumpah dah. Bahkan niat buat coli aja tuh nggak ada. Pas coli
coli kok nggak kelar-kelar ya, lama banget nih. Seakan-akan tuh perasaan sangenya tuh dipaksa buat balik lagi ke titik nol, ke titik seimbang tadi itu yang gue bilang. Bener-bener tuh selama 10 hari pemakaian itu susah banget yang namanya sampai kelar gitu ya. Lama banget tuh, bisa tahan lama tuh. Bahkan awal-awal aja keinginan buat coli itu hampir gak ada. Padahal kalian para pria juga pasti tahu kan betapa susahnya kita untuk berhenti melakukannya. Tapi ini malah susah buat ngelakuinnya. Bahkan deket-deket hari ke-10 ini intensitas melakukan hal itu jadi sangat-sangat jauh berkurang. Bahkan bentar lagi kayaknya bisa stop ini mah. Aduh. Nah, yang berikutnya juga aku tuh sangat sering sakit kepala. Dulu tuh menurut dokter penyebabnya kan karena gigi bungsu ya. Dan bener setelah gigi bungsu aku tuh dicabut, sakit kepalanya hilang sangat-sangat signifikan. Hanya saja mungkin karena trauma atau bagaimana, setiap minggu pasti tetap aja ada masa-masa di mana kepalaku tetap sakit. Misalnya hari Senin mulai sakit sedikit aja. Selasa sakitnya tambah sakit. Dan akhirnya di hari Rabu jadi sakit banget gitu kan. Oleh karena itu di rumah aku tuh selalu sediain obat Panadol dan obat Ponstan, dan pasti minimal seminggu sekali aku konsumsi obat tersebut. Setiap cek ke dokter pun sudah tidak ada masalah dengan gigiku dan saraf pada gusi bekas gigi bungsu tersebut. Nggak ada masalah. Tapi entah mengapa tetap aja sakit. Tapi sejak pemakaian Mother of Peace ini, minggu kemarin sama sekali nggak ada sakitnya. Akhirnya untuk pertama kali di minggu itu aku nggak konsumsi Panadol ataupun Ponstan sama sekali. Ya kurang lebih review pemakaian Mother of Peace oleh Adam Lucius dan El Warrior itu ya begitu ya. Overall entah bagaimana aku yang lulusan teknik ini pun bingung. Entah gimana kok bisa ngefek gini ya. Tapi ya overall mantep. Silakan kalian coba sendiri dan mungkin tulis di kolom komentar di bawah bagaimana yang sudah pernah mencoba Mother of Peace ini. Ini sebenarnya menarik banget sih, tapi jadi kayak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain kayak kalau logam lain gimana ya efeknya? Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan spiritual kayak kalau pakai ini apa orang jadi nggak belajar untuk mengontrol emosinya sendiri ya? Atau apakah emosi itu sebenarnya ya efek dari kelistrikan yang rusak? Justru jangan-jangan sejatinya manusia itu sebenarnya setelan pabriknya ya selalu damai. Ya sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul, tapi aku rasa cukup sampai di situ dan kurang lebih aku kasih bintang 5 untuk review produk ini. Oh ya, bagi kalian yang mau request konten atau tanya-tanya apapun, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Terima kasih.